Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Marilah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bagi anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7, ya, indahnya keragaman di negeriku. Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara. Ya, lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Ya, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia? Ya. Kemudian untuk memahami lebih lanjut, ya, kita akan mempelajari tema 7. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Ya, pembelajaran pertama, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan menyebutkan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar, menemukan kata-kata sulit serta mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran IPA, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda-benda dengan tepat. Perhatikan anak, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apakah saja itu? Ya, mari kita membaca bersama. Bacalah dalam hati teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Akan tapi penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun dan berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Kemudian kalian amati gambar-gambar di bawah ini, ya. Yang pertama ini adalah suku Dani dari Papua. Kemudian yang kedua suku Tengger, ya, ini Gunung Bromo anak-anak. Kemudian suku Nias, ya. Mari kita diskusikan, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Ya, jika ada, mari kita artikan. Ya, perhatikan, ini sudah Pak Guru kasih warna stabilo kuning. Ya, ini sudah Pak Guru bantu menjawab. Kata sulit yang pertama slogan, artinya itu adalah semboyan. Yang kedua sensus, artinya penghitungan jumlah penduduk, ekonomi dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga statistik, artinya data yang berupa angka yang dikumpulkan. Ya. Kemudian yang keempat etnis itu adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Kemudian halaman berikutnya, ya, ada beberapa
paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf ya. Yang pertama, pokok pikirannya adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Yang kedua, pokok pikiran paragraf kedua yaitu adalah berdasarkan sensus penduduk 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1331 suku ya. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kalian baca terlebih dahulu. Kemudian menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf ya. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut. Ini ada bendi, ini ada pedati sapi ya, pedati sapi, kemudian pedati kerbau ya. Kemudian apakah di daerah masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Masih adakah ya di sekitar kita ya? Kemudian apa yang terjadi saat kuda menarik bendi ya? Saat kuda menarik bendi, yang terjadi adalah bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Kemudian apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati ya? Pedati akan bergerak karena adanya gaya yang diberikan oleh kerbau. Kemudian kalian bisa mencoba lakukan kegiatan-kegiatan sederhana. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Didorong kemudian ditarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu ya, angkat tas sekolah lalu letakkan lagi ke posisi semula. Ambil selembar kertas tak terpakai lalu lipat-lipat dan remas kertas tersebut ya. Dari kegiatan tersebut isilah tabel berikut. Yang pertama, mendorong meja, yaitu hasilnya meja bergeser, menarik meja juga meja bergeser. Terus mengangkat tas ya, hasilnya tas bergeser. Meletakkan tas juga bergeser. Ketiga, melipat kertas, meremas kertas, hasilnya kertas berubah bentuk ya. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya ya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya ya. Apa yang dimaksud dengan gaya ya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Kemudian mari kita amati bersama anak-anak. Ini ada gambar seorang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak ya? Dapat membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda yang menjadi bergerak. Kemudian apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Karena adanya aliran listrik yang dialirkan melalui sambungan kabel menuju lampu. Kemudian apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Karena jarum terbuat dari besi, magnet menarik kuat suatu benda yang berbahan dari besi. Kemudian apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Yaitu dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi dan juga buah tersebut sudah mengalami kematangan ya. Jadi ada juga gaya tarik bumi ya. Tidak mungkin buah jatuh ke atas, berarti jatuh ke bawah. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan ya? Perhatikan, kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Ini ada roda, berarti ada alat bantu. Roda dapat menghilangkan gaya geser kaki kursi dengan lantai. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Perhatikan anak-anak ya, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup baik manusia maupun hewan.
kita perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Yang pertama, anak-anak, ini ada gambar anak-anak bermain tarik tambang atau melakukan olahraga tarik tambang. Tarikan kuat yang dihasilkan oleh para pemain tarik tambang diakibatkan adanya gaya otot yang bekerja pada organ tubuh, bagian tangan dan juga kaki, sehingga dalam permainan tarik tambang kekuatan tarikan sangat menentukan kemenangan. Kemudian ini pembuatan gerabah, anak. Gaya otot yang digunakan pengrajin gerabah adalah untuk membuat bentuk yang diinginkan. Kemudian ada ibu menggendong anak, yaitu gaya otot yang digunakan saat menggendong anak adalah agar kuat mengangkat beban atau anak yang digendong. Kemudian ini pedati sapi, ya. Gambar ini tarikan yang kuat yang dihasilkan oleh kerbau, kerbau, anak-anak, mohon maaf, kerbau, ya. Tarikan yang kuat yang dihasilkan oleh kerbau saat menarik pedati adalah pedati menjadi bergerak atau bergeser mengikuti arah kerbau, ya. Kemudian perhatikan seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Misalnya kendi, belangga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebut di wilayah Nusantara di Jawa. Tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta, ya, letak di daerah Bantul, ya. Kemudian namun pada tahun 1970 Bapak Sabto Hidoyo, seorang seniman di Yogyakarta, di perajinan di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu seni gerabah semakin bermunculan, ya, sampai saat ini, anak-anak. Ini lebih jelasnya bisa kalian baca keseluruhannya, ya. Ini Pak Guru persingkat. Kemudian ayo renungkan apa yang kamu pelajari pada hari ini, ya. Yang saya pelajari hari ini adalah informasi tentang suku di Indonesia, bermacam gaya dan pengaruh terhadap benda serta seni gerabah di Indonesia, ya. Perhatikan ini kalian untuk mencari informasi baru yang kamu dapatkan dalam teks seni gerabah. Ini Pak Guru persingkat. Yang pertama, gerabah adalah alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat. Untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Contoh gerabah adalah kendi atau belangga. Kemudian yang kedua, seiring berjalannya waktu seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Yang ketiga, di Pulau Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Yang keempat, daerah Banyumalek di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan seni pembuatan gerabah dengan karyanya kendi maling. Yang kelima, kendi maling lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu kendi itu, ya, dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Kemudian yang keenam, karya gerabah sampah berasal dari masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah. 7, tradisi pembuatan gerabah juga ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar, Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Yang ke-8, bagi para wisatawan, gerabah Papua menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar, ya. Kemudian berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, suku bangsa di Indonesia terdiri atas 1331 suku. Luar biasa, ya. Contoh kerjasama dengan orang tua, bertanyalah kepada ayah dan ibumu asal suku bangsa mereka masing-masing. Asal suku bangsa ayah, contoh, mungkin ada ayahnya yang dari Jawa, ibunya dari Bali, dari Madura, Sunda, Lombok, Betawi, dan suku lainnya, ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, anak-anak. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, mudah-mudahan sehat walafiat,
Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jos gandos.